Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik, serta diperluas rezekinya di masa seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Di video kali ini akan dibahas materi lanjutan tentang kalimat nominal simple present tense, rumus, beserta contoh kalimatnya. Oh iya, di video sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai pengertian, rumus, dan contoh dari kalimat simple present tense yang bentuk verbal. Menurut kalian gimana? Mudah bukan? Jadi, setelah kita tahu contoh kalimat verbalnya, kita lanjut nih materinya ke bentuk kalimat nominal dari simple present tense. Sebenarnya, kalimat nominal itu apa sih? Baik, kalimat nominal atau istilah lainnya kalimat nonverbal adalah kalimat yang dimana predikatnya itu bukan merupakan kata kerja atau kalimat tanpa kata kerja. Nah, sebagai gantinya, kalimat nominal menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Sebelum kita ke contoh kalimatnya, alangkah baiknya kita perlu paham penggunaan 3 jenis to be yang digunakan dalam bentuk kalimat nonverbal ini. To be tersebut diantaranya adalah am, are, dan is. Ketiga to be ini digunakan untuk subjek tertentu. Misalnya, subjek I menggunakan to be am, dan subjek you, we, they menggunakan to be are. Sedangkan subjek he, she, it atau orang ketiga tunggal menggunakan to be is. Baik, setelah kita mengetahui penggunaan 3 to be pada tiap-tiap subjeknya, berikut adalah beberapa contoh kalimat nominal dari simple present tense. Untuk contoh kalimat nominalnya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, I am happy. Saya senang. Kalimat ini menggunakan to be am karena subjeknya adalah I, serta kata sifat sebagai predikatnya, yaitu happy. Dan yang kedua, they are in the class. Mereka berada di kelas. Kalimat ini menggunakan to be are karena subjeknya adalah they, serta predikatnya berupa kata keterangan, yaitu in the class. Yang ketiga, she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Kalimat ini menggunakan is sebagai to be-nya karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, serta noun atau kata benda sebagai predikatnya. Nah, teman-teman, kalian sudah paham penggunaan to be-nya kan? Perlu dipahami ya, karena ciri dari kalimat nominal adalah penggunaan to be-nya. Jadi, kita harus paham di bagian itu. Nah, sama seperti video sebelumnya, ada 3 macam bentuk kalimat, yaitu positif, istilah lainnya adalah afirmatif, kemudian kalimat negatif, serta kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya juga sederhana, yaitu seperti ini. Untuk kalimat positif, yaitu subject to be. Contoh kalimatnya adalah I am happy. You are beautiful. It is an apple. Dan untuk kalimat negatif, rumusnya subject to be not. Contoh kalimatnya, I am not angry. We are not tired. She is not lazy.
Dan untuk kalimat tanya, kita memposisikan to be berada di depan kalimat. Rumusnya yaitu to be, subject. Contoh kalimatnya, are you hungry? Is she a doctor? Am I good enough? Nah, perlu diperhatikan ya, kalau kalimat negatif harus menggunakan not sebagai menggunakan not setelah to be. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, to be diucapkan lebih awal sebelum subject. Ngomong-ngomong, saya juga masih melihat beberapa orang nih yang masih menggunakan kalimat seperti ini untuk bertanya kepada orang lain. You are a student. Kalimat tersebut merupakan kalimat afirmatif atau kalimat positif. Namun, ditegaskan dengan tanda tanya. Jadi, seolah-olah itu merupakan kalimat tanya. Memang, tidak perlu disalahkan untuk hal-hal seperti itu. Mungkin dia juga masih dalam tahap belajar seperti kita semua. Jadi, yang tepat adalah are you a student? To be-nya kita letakkan di depan kalimat. Nah, sedangkan untuk sarannya ya teruslah berlatih cara membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Sebenarnya tidak masalah apabila kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Setelahnya, kita juga perlu berlatih cara mengucapkan kalimat yang kita buat tersebut agar nanti kita terbiasa dalam pengucapan atau pronunciation dalam bahasa Inggris. Baik, seperti biasa, saya ada beberapa soal latihan untuk mengetahui sejauh mana sih kita paham dengan materi di video ini. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Atau kalian cukup mengingat jawabannya saja apabila bisa untuk diingat. Nanti kalian bisa pause videonya di bagian poin-poin soal agar kalian punya waktu untuk mengerjakannya. Dan setelah selesai mengerjakan, kalian bisa lanjutkan lagi videonya untuk mengetahui jawaban dari soal-soal tersebut. Dan berikut adalah soal latihannya. Kalian bisa mulai mengerjakannya sekarang. Baik, bila kalian sudah melihat jawabannya, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut. So, berapa soal yang bisa kalian jawab dengan benar? Sebenarnya tidak perlu takut salah ya, karena salah itu merupakan bagian dalam belajar dan pembelajaran. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki untuk kedepannya. Baik, saya akhiri sekian pembahasan materi tentang kalimat nominal simple present tense ini. Saya harap materi ini bisa berguna untuk kita semua dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke, sekian dari saya, dan pantau terus channel ini untuk mendapatkan pembahasan lainnya mengenai materi pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.